Museum Tsunami Aceh yang berada di kota Banda Aceh yang dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004, sekaligus pusat pendidikan bencana dan tempat perlindungan darurat andai tsunami terjadi kembali. Cerita Gio, semua ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo, good morning, selamat pagi. Ketemu lagi di Cerita Gio. Kali ini kita akan bawa kamu jalan-jalan muter di seputar masih di kota Banda Aceh, dan kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Museum Tsunami yang berada di kota Banda Aceh, di mana museum ini dibangun pada tanggal 26 Desember tahun 2009. Teman-teman, apakah tahu siapa arsiteknya bangunan tsunami yang ada di kota Banda Aceh ini? Yap, itu adalah arsitek yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Itu adalah Bapak Ridwan Kamil. Bapak ini memenangkan sayembara tingkat internasional yang diselenggarakan pada tahun 2007 dalam rangka memperingati musibah tsunami 2004 yang terjadi di kota Banda Aceh dan sekitarnya. Bangunan ini berkonsep rumah Aceh, sebagai referensi utamanya adalah nilai-nilai Islam, budaya lokal, abstraksi tsunami. Nah, teman-teman, bangunan ini juga memperingati para korban yang namanya dicantumkan di dinding salah satu ruangan terdalam museum ini. Dan pastinya untuk memperingati atau simbolis buat masyarakat atau warga yang selamat dari bencana ini. Selain perannya sebagai tugu peringatan bagi korban yang tewas, museum ini juga berguna sebagai tempat perlindungan dari bencana semacam ini pada masa depan, termasuk bukit pengungsian bagi pengunjung jika tsunami terjadi lagi. Tetapi teman-teman, kita berdoa bersama-sama maka tsunami ini tidak akan terulang kembali. Nah, teman-teman, ini kita masih berada di bawah dan kita belum bisa masuk ke dalam karena antrian masih panjang. Nah, batu bulat ini yang berupa bola ini juga adalah salah satu ucapan terima kasih kita sebagai rakyat Aceh atau warga negara Indonesia, di mana batu ini akan bertuliskan nama-nama yang sudah membantu pada tahun 2004 waktu tsunami dulu. Itu adalah salah satu simbolis ucapan terima kasih. Nah, di belakang sana adalah makam Belanda, di mana makam Belanda itu adalah makam di mana waktu masa penjajahan dulu. Nah, ini kita lagi ngantri tiket. Nah, teman-teman, infonya itu adalah menginformasikan pada teman-teman bahwa tiket masuk itu adalah untuk dewasa itu adalah 5.000 per orang, dan nanti dia akan diberikan berupa kartu, dan nanti pas kita masuk akan di-scan, dan untuk anak-anak itu adalah 3.000. Nah, teman-teman bisa lihat tadi adalah helikopter yang Nah, teman-teman, kita sudah melewati lorong yang panjang, sempit, dan gelap, dan tinggi, dan adanya suara gemuruh yang sangat berisik sekali dan percikan air. Nah, di mana itu adalah melambangkan bagaimana situasi pada saat tsunami yang terjadi pada Desember 2004 dulu. Jadi, walaupun kita tidak berada di situ saat pada momen itu, saat kita melewati jalan sempit ini, seperti auranya itu seperti terasa bahwa kita merasakan bagaimana kepanikan warga pada tsunami tersebut. Nah, teman-teman, kita jalan lagi ke depan di mana kita akan menemukan nama-nama orang yang meninggal pada saat kejadian tsunami 2004. Hari ini memang hari libur ya, jadi banyak sekali orang-orang dari luar kota yang datang berlibur ke kota Banda Aceh, dan mereka dinasti utamanya adalah Museum Tsunami dan Kapal Apung. Nah, ruang sumur doa. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa itu banyak sekali nama-nama yang ada di situ yang tertera di dinding-dinding sumur doa ini. Nah, bisa lihat bahwa seberapa banyak orang yang tewas pada saat tsunami 2004 dulu. Jadi biasanya
ini kebetulan sudah tidak ada suara ya. Apa dimatikan atau tidak? Biasanya itu ada suara azan atau doa-doa yang ada di dalam. Biasa dihidupkan oleh pihak manajemen Museum Tsunami itu sendiri dulu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ada nama siapa saja, ada banyak sekali. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, kita naik ke atas, kita lihat apa yang ada di atas. Nah, perjalanannya juga sangat jauh ya, karena kenapa? Untuk desainnya ini dia berliku-liku dan muter-muter. Nah, itu adalah yang membuat unik dari desain Museum Tsunami ini sendiri. Dan di depan kita juga akan menemukan jembatan. Dan yang tadi pas dari luar kita hanya bisa melihat karena kita belum memasuki pintu utama dari gedung ini. Jadi teman-teman tetap station, kita langsung tetap jalan naik ke atas. Kita lihat apa saja yang ada di dalam. Nah, di sini biasa adalah spot foto yang banyak sekali yang digunakan oleh masyarakat Aceh sendiri. Biasanya itu mereka priwet ada di jembatan ini. Itu cukup sangat luar biasa sekali. Nah, teman-teman bisa lihat di atas itu ada beberapa bendera. Itu juga adalah salah satu simbolis ucapan terima kasih kepada masyarakat dunia yang sudah membantu masyarakat Aceh, khususnya pada 2004 dahulu. Nah, ini adalah jembatannya. Nah, teman-teman, ini adalah miniatur dari gedung Museum Tsunami ini sendiri. Teman-teman bisa lihat yang di atas itu juga bisa menjadi perlindungan saat tsunami di kemudian hari akan datang. Tetapi kita berdoa agar itu tidak terjadi. Namun di museum ini kita juga hanya bisa masuk sampai lantai 2 saja. Untuk lantai 3 dan 4 itu ditutup. Begitu. Nah, bisa lihat begitu luar biasanya bangunannya, bentuknya juga unik yang hampir menyerupai kapal kalau dari atas. Nah, ini adalah peta untuk wilayah Aceh dan untuk wilayah Banda Aceh itu berada di paling ujung untuk kawasan Banda Aceh. Nah, teman-teman bisa lihat itu kita lanjut lagi ke depan. Nah, itu terlihat bendera-bendera negara yang berpartisipasi membantu Indonesia, khususnya Aceh pada tahun 2004 dulu. Dan ini adalah foto-foto di mana foto-foto ini adalah yang diambil saat momen tsunami 2004. Nah, kita bisa lihat ya, ini ada pembangunan dan rumah-rumah yang roboh dan anak sekolah yang bermacam-macam sekali. Kita nggak bisa ambil slow karena kenapa cukup ramai sekali orang, jadi itu berdesak-desakan di belakang sehingga kalau misalnya kita mengambil video lambat itu takut nanti mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, ini kita sampai dalam satu ruangan di mana ini adalah kapal apung, di mana kapal ini yang terseret oleh air sampai ke rumah penduduk. Nah, nanti next kita akan lanjut ke melihat realnya bagaimana. Nah, ini ada gedung-gedungnya, kerusakannya seperti apa, dan juga ada salah satu contoh mobil yang terseret yang rusak oleh tsunami, dan juga ada sepeda, dan juga ada sepeda motor. Nah, ini adalah sepintas bagaimana ruangan Museum Tsunami. Nah, ini adalah salah satu ruangan di mana ruangan ini bergambarkan ombak, dan di sini sangat berisik sekali. Jadi suara ombak itu begitu kencang sehingga itu menimbulkan suara yang sangat berisik sekali. Jadi begitulah suasana atau keadaan saat tsunami itu terjadi. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini juga memang banyak sekali dilengkapi dengan TV di mana itu akan memutar video-video di masa lalu di tahun 2004 dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ombaknya itu begitu tinggi yang ada di gambar itu, dan ini adalah pemandangan yang laut yang tenang dan cukup sangat indah sekali. Dan kita juga bisa melihat bahwa di sepanjang jalan itu ada berupa TV LCD menunjukkan bahwa begitu indahnya Banda Aceh ini dan sekitarnya sewilayah Aceh. Ada juga ini adalah Gayo, bagian adatnya, ada pegunungan, air terjun. Jadi teman-teman kalau misalnya liburan ke Banda Aceh itu semuanya ada di sini. Mau sungai, mau air terjun, mau laut yang indah, semua. Pokoknya kalau misalnya mau liburan tinggal datang kemari saja. Semuanya lengkap, semua ada di sini. Nah, teman-teman, ini adalah rumah adat Aceh yang asli. Ini dia, cuman ini bukan ini adalah bentuk aslinya, cuman ini hanya miniaturnya saja. Oke, kita langsung berangkat ke kapal apung.
Nah, teman-teman, tidak jauh dari Museum Tsunami, kita menaiki sepeda motor itu kurang lebih 10 menit, dan kita telah sampai di Museum PLTD Apung. Nah, PLTD Apung ini adalah kapal generator listrik milik PLN di Banda Aceh, Indonesia, yang saat ini dijadikan tempat wisata yang dikenal dengan nama Kapal Apung. Kapal ini memiliki luas sekitar 1.900 meter persegi dengan panjang mencapai 63 meter. Dan untuk museum ini itu buka setiap hari, dan pastinya itu kalau misalnya untuk hari Jumat itu akan tutup jam 12 sampai dengan jam 2 karena untuk wilayah Aceh dan sekitarnya setiap hari Jumat jam 12 sampai jam 2 itu melakukan sholat Jumat, jadi semua aktivitas itu dihentikan. Dan teman-teman bisa lihat bahwa kapal ini sudah beralih fungsi menjadi objek wisata Aceh karena tidak dapat dikembalikan ke laut karena beratnya itu mencapai 2.600 ton. Nah, pembangkit listrik kekuatan dayanya mencapai 10,5 megawatt. Dahulunya berada di dalam kapal, tetapi sekarang sudah dipindahkan pada tahun 2010. Saat ini, kapal apung ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Nah, dulunya kapal ini berada di Pelabuhan Ulele dan sekarang berada di Punge Blangcut, Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di mana pada Minggu 26 Desember 2004 sekitar pukul 8.45 WIB, kapal ini terseret 2,4 km ke arah darat akibat gempa bumi dan gelombang tsunami setinggi 9 meter. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam kapal. Nah, di dalam kapal ini sekarang sudah dilengkapi dengan beberapa keterangan ya. Dan kita sudah tidak menemukan mesin dari pembangkit tenaga listriknya karena tahun 2010 itu sudah dikeluarkan, dan di situ memang cukup sangat jelas sekali keterangannya bagaimana perpindahan kapal dari tepi pantai sampai ke daratan di mana di bawah air sejauh 2,4 km. Di mana kita juga tahu bahwa bobot dari kapal ini adalah 2.600 ton. Nah, kita bisa lihat secara jelas dan detail. Nah, kapalnya terparkir dan dibawa oleh ombak. Nah, dibawa kita lihat airnya sangat keruh sekali ya karena di mana itu percampuran antara air, laut dan seng-seng dan berapa serpihan-serpihan dari rumah yang dibawa. Nah, ini dia kapalnya dibawa ke daratan oleh air. Itu sangat dahsyat dan luar biasa sekali teman-teman. Semoga tidak terulang kembali di kemudian hari. Peta sebaran peristiwa tsunami di Indonesia tahunnya juga berbeda. Namun dapat dipastikan bahwa yang terjadi tsunami itu bukan hanya di Banda Aceh saja. Di tahun-tahun yang lalu juga sudah pernah terjadi. Namun yang paling dahsyat terjadi itu adalah di kota Banda Aceh dan Aceh sekitarnya. Nah, teman-teman, kita naik ke atas terlebih dahulu. Karena di atas juga banyak sekali yang dapat kita lihat beberapa pemandangan dan gambar-gambar dan video yang menjelaskan bagaimana terjadinya perpindahan kapal ini. Di mana kita tahu bahwa perpindahannya cukup jauh sekali ya, itu dia 2,4 km ke daratan. Dan kita tahu bahwa berat dari kapal ini adalah 2.600 ton. Seperti itu. Jadi karena berat sekali sehingga tidak dapat dikembalikan ke laut atau perairan sehingga dijadikan jadi objek wisata, dan ini juga adalah saksi bahwa bagaimana dahsyatnya tsunami di 2004 maksud saya, bulan Desember yang lalu. Nah, sekarang kita ada di luar, ini adalah jangkarnya kapal apung ini, begitu luar biasa besarnya. Nah, teman-teman bisa lihat dan kita akan naik lagi ke atas, kita akan melihat kota Banda Aceh dari atas kapal ini. Ya, teman-teman udah bisa lihat pemandangannya sedikit demi sedikit dan kita menunggu ada beberapa orang. Nah, di bawah itu juga banyak sekali rumah-rumah yang hancur, namun itu tidak diperbaiki kembali, tetapi itu menjadi salah satu saksi bisu juga bagaimana dahsyatnya tsunami di tahun 2004. Tepatnya di 26 Desember dahulu. Nah, cukup luar biasa indah pemandangannya di sini. Kita lagi menunggu Bapak ini turun dan waktunya kita untuk action. Kita naik ke atas. Kita akan lihat bagaimana pemandangan kota Banda Aceh ini dari atas kapal apung. Ternyata teman-teman kita harus naik sekali lagi. Ya.
cukup sangat melelahkan, tetapi lelah kamu akan terobati melihat pemandangan di atas itu begitu luar biasa. Kamu bisa melihat sekeliling wilayah kota Banda Aceh, dan dari sini juga akan kelihatan Masjid Raya Baitul Rahman, dan juga akan kelihatan Museum Tsunami yang tadi kita sudah kunjungi. Itu adalah salah satu masjid yang ada di kota ini, dan kota ini dikelilingi oleh gunung. Nah, pemandangannya sangat indah dan udara juga sangat sejuk sekali hari ini, di mana matahari tidak terlihat. Karena minggu ini kota ini gerimis untuk kota Banda Aceh sendiri. Nah, itu adalah rumah-rumah penduduk di mana saat tsunami ini semua rata dengan tanah, dan sekarang pembangunannya sudah luar biasa. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu alat yang digunakan biasanya untuk melihat dari jarak dekat, itu seperti teropong. Jadi kita masukkan uang koin 500 kita, maka kita bisa memakai dan melihat dengan jarak dekat. Nah, ini adalah cerobong asap untuk kapal ini, begitu tingginya luar biasa, teman-teman. Nah, saatnya kita turun karena waktunya juga sudah agak sore, dan kita berangkat lagi ke objek wisata. Sambil jalan pulang kita melewati Ulele. Nah, ini adalah pelabuhan Ulele yang tadinya kapal itu terparkir, di mana dia itu saat kena hantam ombak itu bergeser atau berpindah dari pantai ini ke daratan itu sejauh 2,4 km. Nah, ini adalah pelabuhan Ulele. Namun pelabuhan Ulelenya ada di ujung sana. Kita tidak ambil gambar dan video di sana, tetapi ini adalah masih kawasan Ulele, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa lautnya sangat indah sekali dan pemandangan yang luar biasa disuguhkan di sore hari ini. Dan teman-teman juga bisa lihat bahwa kita bisa melihat kapal. Nah, itu adalah kapal cepat yang baru tiba di pelabuhan Ulele. Dan kita juga, ini adalah kapal cepat, di mana kapal ini kita dapat gunakan saat kita berangkat ke Sabang itu kurang lebih 45 menit kalau misalnya kita mau liburan ke Sabang. Oke, dan ada juga kapal lambat. Kapal lambat itu biasanya itu 1 jam lebih. Nah, cukup sampai di sini hari ini aku nemenin kamu jalan-jalan online. Please like, comment, dan share video ini. Salam sehat dan sukses selalu. Happiness day. Like, komen, dan subscribe ya.